Saya Reski Dika Putra, arsitek. Iya, jadi untuk menjadi arsitek sendiri sebetulnya satu keputusan ya. Keputusan yang diambil tiba-tiba gitu. Jadi kalau misalnya kita balik sebentar ke dulu gitu ya, mungkin sekitar, nggak tahu, 15 tahun lalu, mungkin ya, 10 tahun lalu lah. Itu, aku itu harusnya masuk di kedokteran ya. Harusnya menjadi dokter gitulah kasarnya gitu ya. Kita udah keterima juga di salah satu universitas gitu ya untuk kedokteran, sampai akhirnya datang satu ajakan, yuk kita mau nggak kamu jadi arsitek gitu. Karena kebetulan ayah saya tuh dulu sekolahnya arsitek, tapi nggak jadi arsitek. Jadi dia mungkin mau meneruskan mimpinya ke saya gitu ya. Aku nggak jadi arsitek nih, kamu mau nggak jadi arsitek gitu ya. Berhubung saya anak pertama yang nggak terlalu punya ambisi terlalu banyak, jadi kita pikir, apa tuh arsitek gitu ya. Akhirnya kita searching, habis itu kita diajak ke satu pameran gitu ya. Pamerannya waktu itu semacam Indobuildtek lah kalau sekarang. Which is sebenarnya nggak terlalu menarik secara arsitektural, karena dulu nggak seperti sekarang. Kita lihatnya pipa, genteng, dan segala macam ya. Akhirnya saya pikir, enggak deh, kayaknya saya enggak deh. Tapi akhirnya waktu itu ketemu satu booth, ukurannya 2x2. Aku pikir ini satu booth yang sangat menarik ya. Waktu itu men-showcase beberapa buku arsitek dan karya-karya arsitek Indonesia. Rumah-rumah gitu ya. Nah, aku pikir, kok kayaknya keren ya. Akhirnya kita pikir, ya udahlah, sama-sama kayak dokter, mungkin arsitek juga bisa. Kan sama-sama profesi ya, nggak cuma kerjaan gitu. Jadi akhirnya aku masuk arsitek. Lalu di perjalanannya kita di Tarumanagara. Saya waktu itu sekitar 5 tahun gitu ya, baru lulus. Habis itu, karena kasihkan organisasi gitu ya. Tapi intinya setelah itu kita kerja gitu ya. Tapi aku nggak langsung kerja jadi arsitek. Jadi kita pernah kerjain graphic design selama setengah tahun gitu ya. Aku jadi freelance graphic designer. Terus aku kerja ketemu satu orang yang cukup mengubah hidup gitu. Karena dulu di kampus tuh susah banget cari teman diskusi soal arsitektur yang agak dalam gitu ya. Jadi kita kalau biasa kan dulu ada istilah kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Nah kalau kita tuh begitu kuliah tuh pulang, kok kita mau ngapain ya gitu ya. Akhirnya ketemu satu teman diskusi, mungkin sekarang tempatnya juga cukup besar gitu ya, namanya ada Omah Library gitu ya, di Jakarta Barat. Itu ketemu sama Real Rich ya, Kak Rich. Habis itu ternyata kok ketemu nih orang yang bisa diajak diskusi. Akhirnya aku volunteering dan kerja di sana selama setahun. Setahunan lah ya, kurang lebih ya. 1 tahun, 2 tahun gitu ya, hampir 2 tahun. Terus baru setelah dari situ aku pikir kayaknya aku harus kembali berpraktek. Kayaknya udah mulai kaku nih, kita kembali berpraktek, aku kerja sama satu arsitek. Jadi waktu itu aku cuma bikin 2 portfolio untuk arsitek A dan arsitek B gitu ya. Nah, jadi waktu itu aku akhirnya masuk ke salah satu diterima, namanya Budilim Arsitek, itu di Jakarta Timur. Itu arsitek yang cukup lama ya, udah berpraktek di sini, punya ketertarikan yang mendalam soal heritage, dan aku rasa etik bekerjanya luar biasa. Jadi itu salah satu arsitek senior yang aku pengen kerja. Akhirnya aku di sana 2 tahunan. Kurang lebih 2 tahunan, setelah itu pandemik hit gitu ya, nggak lama. Dan akhirnya kita berusaha untuk freelance sendiri datang kerjaan awal-awal dari relasi gitu ya. Dan punya kesempatan untuk bikin Arah itu di 2021 lalu gitu ya. Akhirnya kita establish brand sendiri, namanya Arah. Ya, awalnya kita sangat segmented ya. Kita karena dari awal saya memang kerjanya ngurusin rumah orang, jadi residential project. Sama seperti kenapa cerita awalnya saya ngelihat inspirasinya lihat rumah gitu ya. Saya akhirnya kerjanya soal rumah terus gitu. Akhirnya kita memang segmennya ada di residential. Tapi karena satu dan lain hal, kita waktu itu pandemik ya, itu kan project residential hidup banget. Karena orang mulai merenovasi kantornya, mungkin dia nyadar kantor yang tadinya udah kayak cuma tidur, besok pagi berangkat lagi. Dia lihat kok rumah gue kayaknya kurang rapi juga ya. Akhirnya gue butuh kantor di rumah atau segala macam. Residential tuh luar biasa thriving di situ. Begitu pandemi selesai, itu orang mulai berani investasi lagi. Akhirnya komersial mulai buka pintu. Akhirnya waktu kita mulai terima job komersial pertama kita tuh restoran sebetulnya. Kita mulai terima restoran, itu sifatnya kayak chain restoran gitu ya. Akhirnya kita terima restoran, kita terima kantor, dan sampai sekarang mungkin 50-50. Bahkan untuk sekarang, kloter yang sekarang mungkin komersial 70%. Residential tinggal 30% gitu ya. Aku rasa di kita itu, kita unggul mungkin, yang aku bisa bilang di 2 hal ya. Yang pertama mungkin the way we consult. Kita kadang-kadang consultant first, designer second gitu. Jadi kita lihat dulu, karena kita tiap hari aku pikir sama persamaannya, lagi-lagi tarik benang merahnya, sama kayak dokter, hari ini datang, kamu sakit apa gitu ya. Jadi kita mesti bedah dulu masalahnya apa.
Jadi the way we do things, either residential ataupun commercial itu dengan mindset yang sama. Jadi kalau misalnya ditanya unggulannya lebih di residential atau di commercial, aku pikir unggulannya ada di the way we consult. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meng-approach tiap project ini dengan mindset yang sama, tapi bisa beda-beda hasilnya. Jadi kita memang belum ada, kita nggak punya tuh, dan mungkin moga-moga kita nggak terlalu punya certain style gitu ya. Tapi kita bisa punya satu approach yang berbeda-beda, yang unik di setiap project berdasarkan relasi antara aku dan klien. Dan nantinya bahkan nggak cuma aku dan klien, tapi sama pekerja konstruksi, kayak kontraktor, vendor, dan lain-lainnya. Karena sinerginya ini yang menurut aku bikin pekerjaan arsitektural tuh menarik. Kita itu tugasnya cuma berhenti ketika kita bikin instruksi gambar arsitek, gitu ya. Itu cuma ada kita tuh nyamanya di situ tuh, sama klien. Tapi begitu gambar ini disiapkan untuk terrealisasi, ini tuh udah bukan milik kita gitu. Nah itu kalau udah sinergi antara yang tadi itu semua, pekerja-pekerja profesional dan ahli di bidangnya. Tanpa itu, nothing tuh yang bisa terrealize, kayak gitu sih. Ada pastinya ya. Karena kita tadinya dari segmented sampai kita membuka apapun kita terima gitu. Dalam artian bukannya palu gada sih, kita milih-milih juga. Cuma ada beberapa project yang briefnya cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Jadi kayak waktu itu kita diminta untuk bikin satu kantor gitu ya, satu kantor yang tadinya sebenarnya mau bikin toko jam. Terus kita pikir ya udah ini jadiin private office aja. Gimana caranya kita approach satu toko jam yang tadinya dibilang seperti layaknya toko, pedagang pasti mau display barang sebanyak-banyaknya. Ini satu contoh ya. Ini di small scale, paling sekitar 60 meter persegi. Jadi dia bilang, oke, aku udah siapin 200 jam, kamu display semua ya. Nah itu tuh ada perdebatan tuh. Gimana akhirnya kita bilang, kamu maunya launch something yang eksklusif, like a VIP room, tapi kamu hard selling gitu. Akhirnya kita pikir, gimana kalau kita fokus aja. Akhirnya dari jumlah 200 kita fokus ke 72 jam aja. Gitu ya. Jadi akhirnya ada diskusi sama klien yang buat aku jadi seru. Dan dia juga ngerasa kayak, oh iya ya, buat apa aku display banyak-banyak? Nanti capek juga kan, mesti turunin lagi, masukin berangkas lagi, masukin lagi. Akhirnya dia bilang, oke, Res, kita setuju. Gimana cara displaynya? Oke. Kalau itu kita bikin ada satu island sama satu standing etalase gitu ya. Nah, dua itu yang aku rasa udah cukup nih buat si klien. Dan akhirnya kita pikir, oh ya udah ternyata klien itu bisa bergeser juga mindsetnya. Itu dari segi komunikasi saya dan klien. Jadi pertemuan-pertemuan sesuatu yang baru, akhirnya kita bisa bikin satu toko yang nggak seperti toko. Itu yang menarik buat saya gitu ya. Jadi kalau misalnya challenges-nya apa, itu lebih kepada komunikasi dan kepada profil project itu sendiri. Itu yang buat saya good challenge lah. Bad-nya ada banyak juga. tapi good challenge-nya itu yang mana aku rasa ini yang bisa menyalakan apinya kembali ya. Mungkin kadang-kadang kita udah go to routine, terus ada something yang jumping yang hal seperti ini yang aku rasa bisa membuat kita lebih semangat. Kalau dibilang pencapaian sih aku rasa belum ada yang mungkin di keinginan aku standar, mungkin pencapaian kita belum ya. Karena we have to consider time juga. Kita juga nggak mau dikarbit gitu ya. Tiba-tiba dikarbit terus jadinya gimana gitu ya. Aku pikir memang seperti yang mungkin Bulfa tahu juga, kayaknya kalau di industri kita ini we tend to move slower dibanding yang lain gitu ya. Karena kita bisa take satu rumah aja bisa aku bangun mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu baru selesai gitu kan. Jadi kayak kita juga sama, fase-fase kita yang lagi construction, segala macem. Kita sih kalau ditanya pencapaiannya apa sih, aku rasa pencapaiannya lebih kepada kita growing-nya. Dari kita starting dengan 1 orang, 2 orang, lalu sekarang 6 orang. Itu yang pertama, secara skala mungkin, walaupun itu nggak menandakan indikasi sukses juga, tapi setidaknya dari saya yang memang prefer orang yang bisa kerjanya rame-rame, jadi kita senang kalau kantor kita lebih rame, tentunya dengan orang-orang yang terpilih gitu ya. Nah yang kedua mungkin pencapaian yang saya bisa bilang adalah bahwa mungkin arah itu mulai ada nama dalam artian, kalau awal itu apapun namanya sebenarnya nggak ada di soal. Yang penting lihatnya mungkin misalnya saya Reski gitu sebagai personal gitu ya. Tapi mungkin sebagai brand kita, oh Reski kamu sekarang Arah ya gitu ya. Jadi nama Arah itu udah mulai sedikit tersegmen dari nama saya gitu ya, itu udah mulai terpisah. Aku pikir itu satu pencapaian sendiri karena nggak gampang tuh. Dan lagi kan saya memilih nama yang bukan nama saya ya. Yang mana sebenarnya umum kan kalau misalnya arsitek pakai namanya misalnya kayak ya udah Studio Reski Tika Putra gitu atau mungkin Ulfa Studio gitu kan ya. Jadi kayak
bagaimana memasukkan personal namanya di dalam satu kantor gitu. Kalau kita kan memilih untuk tidak, for various reasons. Jadi mungkin itu belum pencapaian yang kita dapat award dan segala macam, itu mungkin menyusul. Tapi aku pikir kita sekarang memang di tahun awal, 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, kita memang lebih fokus di dalam. Gimana cara bikin satu culture yang menarik, orang-orang happy dan segala macam. Makin banyak proyek yang terrealisasi. Karena aku nggak tahu, mungkin menarik kalau nanti mungkin kita bisa bikin statistik ya. Dari satu studio itu berapa bikin desain, berapa yang terbangun gitu ya. Mungkin sekitar 20%, atau mungkin yang hebat mungkin bisa 50% gitu ya. Jadi pencapaian yang saya harapkan di tahun ini adalah makin banyak dari drawing board kita ini yang jadi sesuatu yang 3 dimensi gitu ya. Terrealisasi karena ketika bangunan terrealisasi, belajarnya lebih banyak. Dan kedua, aku pikir juga kita happy di tahun ini kita punya banyak banget project jenis ya, yang lebih variatif gitu ya. Kita do boost juga gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya. Kita do some initiation juga gitu ya. Kita juga do some activation, dalam artian di kantor pun yuk kita bikin diskusi gitu. Kita bikin diskusi. Kedepannya nanti akan ada workshop internal. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh achievement yang kecil-kecil gitu ya. Ini yang aku harapin semakin sering terjadi gitu loh. Aku sih bukan tipe yang ngarepin kayak tiba-tiba bam bikin something yang crazy gitu. Tapi yang kecil-kecil ini aku rasa bisa ini realize. Karena kan yang kita kerjain luas banget ya. Ada rumah, ada komersial, ada booth, ada macam-macam gitu. Nah, ini yang aku harapin moga-moga tahun depan kita ketemu, aku bisa ceritain banyak banget profit project yang akhirnya terbangun. Kayak gitu sih sebenarnya.